Ginting share screen, Pak. Ya, silakan. Yang lain siap-siap ya untuk memberikan komentar. Nah, kalau bisa di-post di WA Group ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhadi dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai audit atas investasi. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membicarakan mengenai pembiayaan dalam sisi kita yang sebagai menjual atau yang kita membutuhkan uang. Nah, saat ini kita itu memiliki kelebihan uang yang akan diputar untuk menjadikan investasi dan menjadikan perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan. Nah, lanjutin. Dari kelompok 5 ini kami beranggotakan Alivia Firdausi, Anissa Nurhamidah, saya Aprilia Reika, Efrem Ginting, dan Naufal Ahmad. Lanjutin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal. Itu yang pertama, audit program, lalu yang kedua, kita akan membahas kertas kerja audit S1 yang tentang jurnal koreksi, lalu kertas kerja audit E2 tentang hasil examination dan E4 tentang hasil konfirmasi, lalu kertas kerja E3 tentang gain or loss on sale of investment, kertas kerja E6 mengenai schedule amortization, lalu yang selanjutnya KKA E5 mengenai pendapatan, dan yang terakhir adalah late schedule atau KKA E. Nah, untuk audit program akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama kita lakukan sebagai auditor adalah mempersiapkan audit program. Di audit program untuk investment in securities ini, beberapa yang kita siapkan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita melakukan inquiring atau meminta analisis atas sekuritas investasi secara terperinci. Nah, ini detail yang kita minta itu memuat saldo awal, penambahan dan pengurangan, dan saldo akhir dari investment in securities dari klien tersebut. Kemudian untuk asersi yang diuji adalah valuation and allocation, dan tujuannya adalah accuracy and data tie-in. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 adalah membaca atau read hasil rapat direksi atau minutes of board of director meetings dan performance file yang ada di perusahaan klien. Dan ini adalah asersi yang diuji adalah right and obligation, dan tujuannya juga adalah right and obligation. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan tracing saldo awal dengan kertas kerja pada tahun sebelumnya. Asersi yang diuji adalah valuation allocation, dan tujuan auditnya adalah detail tie-in. Kemudian yang nomor 4 adalah mengexamine atau memeriksa dokumen transaksi pembelian sekuritas. Asersi yang diuji adalah completeness, existence, dan classification. Kemudian tujuannya juga asersi yang diuji tadi adalah valuation and allocation. Kemudian tujuannya adalah completeness, existence, dan classification ini untuk memastikan apakah sudah semuanya tercatat, keberadaan juga ada, dan sudah diklasifikasikan dengan benar. Maaf sebelumnya.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengeksamin dokumen transaksi penjualan. Ini juga berguna untuk memastikan apakah sekuritas tersebut telah ada penjualan yang terjadi. Asersi dan tujuannya adalah completeness dan existence. Kemudian yang nomor 6, kita memeriksa atau mengeksamin dokumen sekuritas yang dimiliki Apple Blossom. Ini perusahaan Apple Blossom ini menyimpan dokumen sekuritasnya di Safety Deposit Box perusahaannya itu di Big City National Bank. Kemudian asersi dan tujuannya adalah completeness dan existence. Selanjutnya, kemudian program audit yang nomor 7 adalah kita melakukan footing dan cross footing atas total saldo akhir investasi atas sekuritas tersebut. Asersi yang diuji adalah valuation and allocation dan tujuan auditnya adalah accuracy. Kemudian yang nomor 8, kita melakukan tracing setiap investasi ke general ledger dan subsidiary ledger. Kemudian tujuan dan asersinya adalah existence serta valuation and allocation dengan tujuan audit detail tie-in. Kemudian yang nomor 9, kita melakukan konfirmasi atau mendapatkan konfirmasi dari broker untuk mengetahui detail transaksi yang dieksekusi Apple Blossom selama tahun audit di sini adalah tahun 2003. Kemudian asersi dan tujuannya yaitu existence, kemudian valuation and allocation yaitu yang bertujuan untuk classification dan cut off serta right and obligation. Kemudian yang nomor 10, kita melakukan pengamatan atau observe market price dari sekuritas yang dimiliki oleh Apple Blossom. Ini kita lakukan untuk mengetahui market price dari sekuritas sekarang untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan yang dicatat oleh klien. Ini asersi dan tujuannya adalah right and obligation. Kemudian yang nomor 11, kita melakukan penghitungan ulang atau recompute masing-masing nilai pasar dari sekuritas yang didapatkan dari program audit nomor 10 tadi. Kemudian untuk asersi yang diuji adalah valuation and allocation dan tujuannya adalah accuracy. Kemudian yang nomor 12, kita melakukan perbandingan atau compare masing-masing nilai pasar sekuritas dengan saldo investasi yang dicatat oleh Apple Blossom tadi. Kemudian untuk asersinya adalah valuation and allocation dan tujuan auditnya adalah accuracy. Ini sedikit terpotong ya. Jadi yang nomor 13 itu kita melakukan footing atas hasil perbandingan tadi dan asersi yang diuji adalah valuation and allocation. Kemudian tujuan auditnya adalah accuracy. Sekian untuk audit program. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan KKA S1. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Pak Muhadi dan teman-teman untuk tidak mengaktifkan kamera dan mohon maaf apabila suara saya terdengar lemas karena saya lagi isoman dan tidak enak badan. Baik, untuk KKA S1 itu pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah melihat apa saja investment yang dimiliki oleh Apple Blossom dan juga lihat berapa jumlah share dan par yang dimiliki. Nah, untuk tahun lalu itu ada Southwest Western Telecom, United Green, dan juga Lakwana Energy. Lalu, untuk yang dibeli tahun ini adalah ada McCormick, Solar Energy, dan Omega. Nah, itu semua bisa dilihat di buku E4. Nah, untuk penambahan dan pengurangannya itu juga berasal dari E4, yaitu ada securities broker. Nah, di E4 itu untuk Lakwana Energy itu di situ tertulis sold berarti menjual.
untuk lakukan energi itu sold sebanyak terjual semua, yaitu sebanyak 1.270 lembar dengan parnya 116. Nah, maka dari itu balance akhir tahunnya 0. Nah, untuk United Grain juga itu tahun berjalan itu sold sebanyak 1.686 lembar itu terjual semua. Jadi balance akhir tahunnya 0. Nah, untuk tension debtors itu bukan termasuk investment karena di sini tuh masuknya jangka panjang. Nah, di E4 itu untuk McCormick itu baru dibeli pada tahun berjalan, berarti itu masuk edition dengan 200 lembar saham dan 1.600 ditambah fee-nya ditambah broker fee sebesar 50. Jadi bertambah sebanyak 9.650. Lalu untuk solar energi itu juga baru dibeli pada tahun berjalan, yaitu sebanyak 600 lembar saham dengan harganya 12.900 ditambah fee-nya. Jadi totalnya itu harga per share-nya totalnya sebesar 12.960. Lalu untuk Omega itu juga baru dibeli pada tahun berjalan, yaitu sebanyak 500 lembar saham dengan total pembelian 37.500 ditambah fee-nya 100. Nah, sebentar. Lalu kita ke menentukan price per value-nya itu. Nah, untuk mengetahui berapa price per value-nya itu ada di halaman 162 di halaman 162 di buku atau di PDF halaman 95. Nah, di sini price per value untuk Southwestern Telecom sebesar 88 per share. Lalu untuk karena tadi United Grain sama Lakwana kan terjual, jadi tidak usah. Lalu untuk McCormick itu 51, solar energy itu sebesar 16 per share, dan Omega itu sebesar 75,5. Nah, untuk market value ini menghitungnya dengan cara lembar yang dimiliki dikali price per share-nya ini. Jadi untuk Southwestern yaitu sebanyak 1.425 lembar saham dikali 88 hasilnya 125.400. Untuk McCormick-nya, untuk McCormick yaitu sebanyak 200 lembar saham dikali 51 menghasilkan 10.200. Untuk solar energy 600 lembar saham dikali 16 per lembar saham yaitu menghasilkan 9.600, dan untuk Omega 75,5 dikali 500 lembar saham menghasilkan 37.750. Olivia, mungkin anggota kelompok lain bisa bantu, kasihan ya Olivia biar istirahat aja gitu. Nggak apa-apa Pak, saya udah agak mendingan. Iya nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, ini lalu untuk holding gain or loss itu caranya seperti yang kita ketahui pada mata kuliah HKM itu caranya dengan cara market value dikurangin
balance akhir tahun. Nah, untuk Southwestern berarti 125.400 dikurangi 128.250 hasilnya minus 2.850. Untuk McCormick sebesar 10.200 dikurangi 9.650 hasilnya 550. Dan untuk Solar Energy 9.600 dikurangi 12.960 itu hasilnya 3.360. Dan untuk Omega sebesar 37.750 dikurangi 37.600 hasilnya 150. Nah, lalu setelah itu kita lakukan voting balance tahun lalu sampai holding gain or loss dibandingkan dengan hitungan perusahaan. Nah, menurut auditor itu jumlah investment atau pada balance akhir tahun itu sebesar ini di total sebesar 188.460, sedangkan menurut perusahaan itu 223.033 itu. Dan untuk holding gain or loss menurut hitungan auditor yaitu negatif 5.510, dan sedangkan menurut perusahaan itu 6.743. Nah, ada perbedaan di sini. Maka dari itu kita membutuhkan jurnal koreksi. Lalu pertama-tama kita harus mengetahui dulu balance per book perusahaan mengapa dihasilkan 223.033 itu. Nah, ternyata 223.033 itu karena yang pertama perusahaan mencatat tension tadi yang saya sebutkan tadi itu yang long term itu dicatat oleh Apple Blossom. Lalu maka dari itu nanti akan direklas ke long term. Jadi men-credit investment lalu akan jadi direklas gitu ke long term. Jadi direklas dari investment ke long term. Lalu yang kedua itu karena perusahaan karena seperti yang telah disebutkan Nopal tadi, investment yang dimiliki Apple Blossom itu istilahnya kayak dicatat juga dicatat atau didaftarkan ke Bank Big City. Nah, Omega ini ada yang belum terdaftar di Big City Bank, tetapi oleh perusahaan sudah diakui. Selanjutnya, nah untuk jurnal koreksinya tadi, yang pertama seperti yang telah saya sebutkan tadi, koreksi saham Omega Data System yang belum tercatat di daftar investasi saham di Big City Bank. Nah, oleh karena itu kita harus mencatatnya investment in securities pada account payable sebesar 37.600. Lalu yang kedua, koreksi perbedaan nilai unrealized holding gain. Tadi kan yang menurut perhitungan auditor kan minus 5.510, dan sedangkan menurut perusahaan itu sebesar 6.473. Maka dari itu harus disesuaikan menurut perhitungan auditor, yaitu sebesar 11.983. Lalu untuk jurnal koreksi kesalahan, untuk jurnal koreksi yang ketiga, yaitu koreksi kesalahan klasifikasi atas investment in bonds Sans Credit Corp
yang dicatat di daftar investasi saham. Maka dari itu kita membutuhkan reklasifikasi jurnal, yaitu jurnalnya long term investment pada investment on securities sebesar 72.173. Sebelumnya. Nah, maka dari itu atas jurnal koleksi tadi dimasukkan di kertas kerja, yaitu tadi jurnal koreksi yang pertama itu dimasukkan sebesar 37.600, dan untuk yang kedua atas unrealized tadi sebesar 11.983, dan untuk yang ketiga yaitu atas reklasifikasi jurnal sebesar minus 72, karena tadi harusnya tidak dicatat jadinya minus, jadi minus 72.173. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Olivia dan semoga cepat sembuh. Kemudian kita akan bergerak ke kertas kerja audit E2, yang mana kertas kerja audit ini memaparkan kita hasil examination yang dilakukan oleh auditor ketika diajak oleh Apple Blossom Company ke National Bank City. Nah, hasil examination ini memberikan kita penjelasan berapa jumlah saham yang masih dipegang oleh Apple Blossom sampai pada akhir Desember pada tahun 2003. Dan juga memberikan informasi pada kita nomor sertifikat pada saham yang dimiliki oleh Apple Blossom. Selanjutnya kita bergerak ke kertas kerja audit E4, yang mana kertas kerja ini memaparkan kepada kita hasil konfirmasi yang diberikan dari broker atau pialang saham dari Robert and Underwood Securities Brokers. Nah, di sini yang pertama kita akan diberitahu informasi kapan saja dan apa saja transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh Apple Blossom selama tahun 2003. Nah, kita bisa lihat pada tanggal 30 Januari terdapat saham yang dijual. Dari mana kita tahu kalau yang dijual? Karena pada penjelasan dituliskan ada yang terjual sama yang dibeli. Kalau yang dijual itu diberi lambang negatif atau dalam kurung, sedangkan yang dibeli tidak ada lambangnya. Sehingga pada Januari itu 30 telah dijual saham dari Lakuan Energi sebesar 1.270 saham sejumlah $170.180. Nah, itu adalah yang besaran yang dijual. Kemudian ada besaran komisi yang diberikan kepada broker sebesar $127 yang akan dikurangkan dari jumlah sahamnya, jumlah harga jualnya, sehingga akan didapatkan netonya. Kemudian juga ada penjualan dari United Green, kemudian ada pembelian obligasi sebesar 72.000 yang ditambahkan nilai komisi menjadi netonya $72.173. Kemudian ada beli 200 saham dari McCormick, kemudian ada pembelian 600 saham dari Solar Energy dan juga 500 saham dari Omega. Kemudian ada penjelasan dari broker bahwa ada pembelian saham dari Omega Data, cuman masih pembeliannya itu secara kredit atau utang. Ya, itu karena ada penjelasan bahwa sekuritasnya itu masih berada di Office Pending Payment System. Dan kita bisa lihat bahwa ketika dibeli harga netonya itu sudah memuat
tambahan dari komisi broker. Karena seperti yang kita tahu, nilai sekuritas itu adalah nilai aktual atau hasil kapitalisasi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh sahamnya itu. Terima kasih. Lanjut. Nah, setelah tadi sudah dibahaskan tentang E4, kita sekarang masuk ke Schedule E3 atau Gain or Loss on Sale of Investment. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui, keuntungan atau kerugian yang bisa kita dapatkan dari hasil investasi adalah dari saham-saham yang sebelumnya kita miliki dan sudah dijual pada tahun itu. Karena kalau misalnya belum dijual, masih disebut unrealized gain or loss kan. Nah, kalau misalnya ini sudah direalisasikan. Nah, di sini terdapat dua saham yang udah dijual, seperti yang disebutkan pada KKA 4 tadi, bahwa adalah Kawana Energy dan United Grain. Ada dua itu yang dijual, sedangkan yang lainnya adalah transaksi pembelian. Maka yang masuk ke schedule E3 adalah dua sekuritas itu tadi. Nah, number of share-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, Kawana Energy 1.270 saham, dan United Grain 1.686 saham. Nah, dari sini cost-nya itu bisa kita dapatkan dari schedule E1 di tahun sebelumnya. Di situ juga disebutkan bahwa pembelian United Grain sebesar 198.948 dan Lakawana Energi sebesar 147.320. Nah, saat penjualan pastinya sudah ada harga jual. Nah, harga jual itu dapat tercermin dari yang KKA M tadi dijelaskan oleh XX. Di situ kita mendapatkan angka 170.180. Nah, tapi angka yang disebutkan di situ masih termasuk commission, sehingga harus dikurangkan dan jadi nilai atau harga jual sesungguhnya dari saham ini adalah $170.053. Nah, si commission ini yang sebesar $127 itu akan dimasukkan ke expense sebagai beban penjualan. Nah, di situ kita mendapatkan angka 170.053 dan 202.190 dari United Grain. Nah, setelah kita mendapatkan cost dan harga jualnya, kita akan bisa menemukan apakah itu gain atau loss. Nah, keduanya ini mengalami gain sebesar 22.733 dan 3.242. Nah, apabila dijumlahkan, hasilnya adalah $25.975. Nah, dari sini ada juga balance per book yang kita dapatkan dari buku Apple Blossom di halaman 265. Di situ ada working trial balance dalam dalam income statement. Nah, di sana dalam post other income and expense ada sebuah akun yang bernama gain or loss sale of investment pada nomor akun 910 dan menunjukkan saldo sebesar 25.975. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa balance per audit dan balance per book dari gain or loss on sale of investment itu sudah sama. Sekian dari KKA E3, bisa dilanjutkan ke KKA E6 dan amortisasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KKA E6 dan juga schedule amortisasi. Jadi pada KKA 6 ini kita akan melihat adanya penambahan bonds, yaitu sebesar 72.173. Hal ini disebabkan adanya kesalahan klasifikasi pada pencatatan sebelumnya. Jadi Apple Blossom belum mencatatnya, namun menurut audit hal tersebut merupakan bond sehingga diklasifikasikan sebagai bond dari Share Credit Corp itu sebesar 72.173. Dan bond tersebut dicatat pada 2 Juli 2003 dengan carrying amount sebesar 72.173 sesuai dengan KKA E4 yang sudah dijelaskan oleh XX sebelumnya.
Dan menurut amortisasi schedule yang bisa kita lihat di bawah, terdapat cash receipt sebesar 3.750, yaitu berdasarkan kontrak rate sebesar 10%, dan juga interest revenue sebesar 3.970, yaitu berdasarkan market rate sebesar 11%, maka diperoleh diskon amount sebesar 220, sehingga diperoleh hasilnya carrying amount 72.393 pada 31 Desember 2003 atau 1 Januari 2004. Dan hal ini mempengaruhi perbedaan antara balance per audit yang seperti yang sudah saya jelaskan sebesar 72.393 dengan balance per book yaitu sebesar 0, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian yaitu pada RJE 2 sebesar 72.173 dan AJE 11 sebesar 220. Dan ini untuk RJE 2 sudah dijelaskan oleh Alivia pada slide sebelumnya. Untuk penjelas dan ini penjelasannya yang lebih tercatat, di mana yang seperti sudah saya jelaskan tadi terdapat penyesuaian, yaitu perubahan klasifikasi dari investment in securities menjadi long term, yaitu sebesar 72.173, dan selanjutnya ada miscellaneous receivable atau pada slide sebelumnya tadi saya catat sebagai cash receipt sebesar 3.750, dan ada interest revenue sebesar 3.970, dan ada diskon amount sebesar 220. Ini sudah sesuai dengan slide sebelumnya, dan saya juga sudah melakukan cross footing dan rekalkulasi. Ini rekalkulasi yang lebih jelas berdasarkan nilai 3.750 dan 3.970, yaitu berasal dari 75.000 dikali kontrak rate dikali setengah karena hanya setengah tahun dari Juli sampai Desember, dan juga 72.173 yaitu carrying amount dikalikan market rate dikali setengah. Mungkin itu dari KKA 6. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Ginting. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kertas kerja audit E5, yang mana kertas kerja audit ini menunjukkan kepada kita pendapatan atas investasi yang sudah dimiliki Apple Blossom selama tahun 2003. Bisa kita dilihat bahwa sebelum berdasarkan pencatatan klien, semua pencatatan hasil atas investasi atau pendapatan atas investasi itu berasal dari dividen atau berasal dari saham, ya kan? Nah, tapi waktu kami mengaudit, kami ada koreksi atas hal ini. Nah, koreksinya itu terkait obligasinya atau ada pendapatan dari hasil bondnya. Nah, mengapa kami mengapa kami berpendapat bahwa ada audit atas bond tersebut? Karena pada awalnya di halaman awal assignment 6 itu dijelaskan bahwa Apple Blossom itu mengakui seluruh sekuritas yang dimilikinya itu menjadi available for sale. Yang mana kalau misalkan diakui sebagai available for sale, maka tidak ada jurnal amortisasi seperti yang sudah dibuat oleh Ginting. Hanya saja pada E4 dijelaskan bahwa terdapat pembelian atas bond yang memiliki usia 10 tahun, yang mana seharusnya itu tidak diklasifikasikan menjadi available for sale, namun menjadi long term investment atau yang kita pelajari di AKM menjadi held for collection, held to for collection atau held to maturity, yang dipegang sampai akhir. Nah,
Nah, akhirnya karena menurut kami bondnya itu diklasifikasikan menjadi long term investment, maka kita harus membuat jurnal amortisasi yang mana di dalam amortisasi itu terdapat cash received atau uang yang diterima, kemudian ada interest revenue-nya, kemudian berapa besaran amortisasinya atau amortisasi expense. Nah, karena bondnya ini dibeli pada saat diskon, maka nanti amortisasinya itu akan menambah carrying amount-nya secara terus-menerus. Dan akhirnya karena kami mengklasifikasikan obligasinya sebagai long term investment, maka ada jurnal koreksi yang kami berikan berupa penambahan income yang berasal dari interest revenue-nya sebesar $3.970, sehingga didapatkan hasil saldo menurut audit sebesar $11.363,3. Sudah. Lanjut. Kemudian kertas kerja E adalah kertas kerja yang menampilkan dari rangkuman dari semua hal yang sudah kita lakukan atas audit atas investasi. Nah, bisa kita lihat di sini adalah lead schedule yang sudah disiapkan oleh auditor, yang mana tadi ada akun-akun yang memuat investasi atas sekuritas, kemudian allowance for unrealized loss, kemudian ada long term investment-nya, kemudian ada unrealized gain, ada income from investment yang dari interest revenue-nya tadi, kemudian ada gain on loss sale dari hasil penjualan atas sekuritas itu. Kemudian kita perlihatkan ini adalah per kliennya atau hasil dari audit atas klien itu sendiri. Kemudian ada adjustment atau penyesuaian yang sudah dilakukan dari teman-teman sebelumnya. Kemudian ada reklasifikasi. Investment in securities itu reklasifikasi yang awalnya tadi obligasinya diakui sebagai available for sale, kemudian kami klasifikasi menjadi long term investment, dan juga ada reklasifikasi atas long term investment-nya itu sendiri yang mana akan menambah atau berada di debit. Kemudian didapatkan hasil masing-masing akun per audit yang sudah kami lakukan, dan juga kami bandingkan dengan tahun lalu atau pada periode akhir Desember 2002, sehingga kami memberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa akun yang salah saji sehingga diperlukan adjustment atau penyesuaian. Terima kasih. Nah, sekian dari kami. Teruslah kalian belajar dan belajar, karena ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan pada diri kita sendiri. Selamat berjuang anak bangsa. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mohon maaf, masih di mute. Maaf. Ya, terima kasih kelompoknya Ci ya. Saya akan buat record room gitu ya. Jadi nanti masing-masing room untuk kelompok penyaji mendiskusikan komen dari teman-temannya. Tadi saya lihat di WA group sudah ada 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok yang lain mendiskusikan mungkin ada tambahan komen ya, mencocokkan dengan hasil pekerjaan, apakah ada yang beda atau apa yang harus dikasih penjelasan lanjut gitu ya. Saya buatkan dulu ya.
Kalian 6 atau 7 nih? 6 ya. Kelompok 5, Pak. Enggak, kelompoknya 6 kan? Total kelompok. Iya. Oke, silakan masuk ke ruang masing-masing sesuai dengan kelompoknya ya. Kita tunggu yang lain kembali dulu ya, masih 23. Oke, sudah 27. Masih ada berapa? Satu lagi ya. Silakan kelompok penyaji ini ramai banget kayaknya ya. Pertanyaannya bertubi-tubi, kasihan nih kelompok penyaji sampai pusing nih. Ya nggak apa-apa, silakan kelompok penyaji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Izin bertanya, apakah terdapat perbedaan prosedur audit terhadap penggunaan fair value method dengan equity method? Nah, seperti yang telah kita ketahui, untuk fair value itu kan balance akhir tahunnya kan dihitung dengan menggunakan fair value-nya. Nah, sedangkan untuk equity method itu tergantung dengan jumlah kepemilikannya. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu untuk equity method mungkin ada tambahan terkait prosedur untuk menguji jumlah kepemilikannya. Nah, maka dari itu kita harus menguji berapa sih kepemilikan akhir tahun dari investasi tersebut. Apakah sudah bisa menjawab Saudara Kevin? Ya, sudah. Terima kasih, Alif. Ya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Izin bertanya mengenai pengujian pendapatan atas investasi, selain dilakukan dengan tracing ke general ledger perusahaan, apakah ada prosedur audit lain yang dapat dilakukan? Untuk prosedur lainnya mungkin bisa dilakukan dengan cara melihat ke jumlah saldo tahun lalu atau jumlah saldo awal tahun berjalan, lalu bisa dengan melihat memo atau dokumen-dokumen terkait pembelian investasi tersebut, lalu bisa juga dengan vouching, yaitu melihat ke dokumen-dokumen yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dokumen pembelian atas investasi tersebut. Bagaimana Faisal? Baik, sudah jelas. Terima kasih kelompok 5. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab terkait pertanyaan Vera. Pertanyaan Vera adalah izin bertanya. Saya masih bingung untuk biaya broker fee apakah akan dikapitalisasi atau tidak. Kalau misalkan ketika membeli atau ketika akan mengakuisisi, itu menurut kelompok kami ditambahkan biaya brokernya. Karena seperti yang kita tahu, pertama, broker fee itu kan ada kenapa? Kan misalkan ada PTA, terus ada PTB. Ada PTA sama PTB. Nah, misalkan mereka mau melakukan transaksi atas sekuritasnya itu. Kan biasanya misalkan kalau di Indonesia pakai PTBEI. Nggak bisa tuh mereka melakukan transaksi. Entah kenapa. Nah, akhirnya PTA misalkan dia pakai butuh jasa pialang supaya menghubungkan PTA sama PTB ke BEI. Jadi PTA pakai jasanya pialang untuk ke BEI sehingga
kenapa kok ditambahkan supaya transaksi antara PTA sama PTB itu bisa terjadi, karena supaya bisa terjadi transaksinya itu kan dibutuhkan jasa pialang. Nah, maka dikapitalisasikan ke nilai investasi supaya transaksinya itu bisa berjalan. Tapi kalau misalkan, itu kan tadi pas akuisisi, tapi kalau misalkan pas dijual itu tidak dimasukkan biaya brokernya untuk mendapatkan gain atau loss-nya. Seperti itu. Apakah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih Mbak X. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahsa dan juga Reja. Pertanyaan dari Ahsa adalah, jika investasi kalian dicatat pada nilai wajar, bagaimana cara auditor menguji nilai wajar tersebut? Dan apakah dibutuhkan tim penilai untuk menghitung nilai wajar suatu investasi untuk keperluan audit? Dan pertanyaan tersebut kami rangkap dengan pertanyaan Reja karena jawabannya tidak jauh berbeda, yaitu terkait menghitung market value. Auditor menggunakan harga pasar saham. Dalam kasus Apple Blossom mengikuti dari harga pasar saham dari Wall Street Journal. Yang ditanyakan oleh Reja, jika terdapat harga pasar saham yang belum diketahui, apakah ada prosedur tambahan untuk menguji nilai pasar saham tersebut atau tidak ada, sehingga tidak mencari holding gain atau loss dari saham tersebut. Jadi menurut hasil diskusi kami, berdasarkan IFRS dinyatakan nilai wajar adalah konsep yang paling sesuai dalam siklus bisnis, sehingga perusahaan harus melakukan perhitungan atas nilai wajar pada tanggal neraca, sehingga sebenarnya nilai wajar ini sudah pasti dihitung oleh perusahaan, jadi seharusnya sudah ada. Namun jika belum ada, maka perusahaan akan melihatnya seperti yang sudah ditanyakan oleh Reja, maka akan dilihat ke pasar saham atau pada kasus ini dilihat ke Wall Street Journal. Dan jika hal tersebut juga belum ada, maka perusahaan bisa melakukan pembentukan maka auditor bisa mencari tim penilai. Namun pembentukan tim penilai ini harus mengikuti atau memenuhi syarat di mana objek yang dinilai atau instrumen yang dinilai itu harus berada pada level 2 atau 3, di mana penentuan level 2 atau 3 ini tergantung instrumen tersebut. Misalnya instrumennya itu memiliki perbedaan asumsi yang cukup jauh gitu, sehingga tidak bisa dibandingkan langsung dengan nilai pasar, maka auditor harus memilih tim penilai untuk menilai nilai wajar yang sebenarnya. Dan tim penilai juga tidak boleh asal-asalan karena tim penilai tersebut harus bersifat objektif dan tidak memihak pihak manapun gitu. Jadi menurut kami untuk pertanyaan Ahsa tadi, apakah perlu dibentuk tim penilai? Perlu jika instrumennya itu memang berada pada level 2 atau level 3. Jika dia masih berada pada level 1, maka cukup melihat ke nilai pasar saham atau ke Wall Street Journal. Dan seperti yang ditanyakan Reja tadi, jika harga pasar saham belum diketahui, maka jawabannya juga sama, auditor cukup atau perlu meminta tim penilai untuk melakukan penilaian atas instrumen tersebut, sehingga perhitungan holding gain dan loss akan selalu ada. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana Reja dan Ahsa? Baik, terima kasih sudah jelas jawaban dari Ginting. Dari saya juga sudah jelas. Terima kasih Ginting. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Auriska. Izin bertanya, jika auditi membeli investasi saham di tahun berjalan yang menyebabkan kenaikan persentase kepemilikan dan mengharuskan auditi untuk mengklasifikasikan metode pencatatan, misalnya dari cost menjadi equity,
bagaimana prosedur audit yang harus dilakukan untuk menguji investasi tersebut. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami tadi, prosedur audit yang dilakukan untuk menguji investasi tersebut adalah tidak ada prosedur khusus. Jadi seperti yang telah kami tuliskan tadi, bahwa kita dapat melakukan pemeriksaan atau eksamen dokumen transaksi pembelian sekuritas. Dari sana kita dapatkan detail dari transaksi pembelian atas sekuritas tersebut, apakah berapa kepemilikannya dan apakah merubah saldo dan kepemilikan dari sekuritas tersebut. Dan mungkin jika kita melalui broker dapat kita lakukan konfirmasi. Dan selanjutnya juga bisa kita dapatkan detail itu dari memo atas transaksi pembelian sekuritas tersebut, sehingga jika ada perubahan klasifikasi metode pencatatan misalnya dari cost menjadi equity tersebut, begitu prosedur audit yang sekiranya bisa dilakukan oleh auditor. Apakah sudah jelas atau dapat diterima, Auriska? Jelas, makasih Noval. Oke, sama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Yolanda. Nah, pertanyaannya adalah, jika pencatatan di perusahaan itu menggunakan metode konsolidasi, apakah auditor langsung memeriksa laporan keuangan konsolidasian atau diaudit dari perusahaan anak dulu? Nah, di sini jawaban yang dapat kami sampaikan adalah perusahaan tersebut harus melakukan audit pada perusahaan anak dulu. Nah, karena di konsolidasian itu sudah mengandung data-data yang sudah diaudit dari perusahaan anak itu sendiri. Jadi yang diaudit adalah anaknya dulu, baru yang parent-nya. Nah, di sini juga kami menemukan informasi bahwa apabila sebuah perusahaan itu memiliki banyak anak, perusahaan itu dapat diaudit oleh oleh satu KAP atau bisa lebih dari satu KAP. Nah, tapi kalau misalnya diaudit oleh lebih dari satu KAP, kantor akuntan publik, itu nanti laporan auditnya statusnya atau hasilnya adalah WTP-PP, yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Kayak gitu, Putri. Gimana? Terima kasih, Rey, penjelasannya. Oke, sama-sama. Lalu selanjutnya, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Karisma Nurfitriana. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, isu terbesar yang terjadi di investment in securities ini apa? Misal pada bagian utang, perusahaan akan cenderung menyembunyikan utangnya agar terlihat lebih baik bagi investor. Nah, artinya ada isu completeness. Kalau misal investasi in securities, kecenderungan bagaimana dan apakah prosedur audit yang dilakukan sudah bisa mencegah terjadinya isu tersebut? Jawaban yang dapat kami berikan adalah, dari adanya isu ini, dari yang pertanyaan yang Karisma sebutkan, kalau misalnya utang memang cenderung disembunyikan. Nah, karena investasi ini merupakan bagian dari aset, maka perusahaan cenderung akan membesar-besarkan atau melebih-lebihkan. Nah, di sini juga ada akurasi, kayak dalam 1 tahun, dalam 1 periode akuntansi, sebuah perusahaan itu dapat melakukan transaksi atas investasi itu sangat banyak sekali. Nah, dan setiap transaksi itu bisa dilakukan dengan harga yang berfluktuatif, karena kita tahu pasar saham itu memiliki harga yang berubah setiap detik bahkan. Nah, dari situ kita juga bisa khawatir atau memiliki sebuah pandangan yang intinya kita bisa khawatir dengan adanya banyak transaksi itu tadi dapat mengakibatkan banyak transaksi yang mungkin nilai wajarnya atau apanya itu salah dalam pencatatannya. Dan prosedur audit yang sudah disebutkan tadi di awal oleh Noval dalam presentasi, menurut kelompok kami juga sudah bisa mencegah terjadinya isu tersebut. Di prosedur audit yang pertama sudah dijelaskan bahwa auditor memiliki kewajiban atau bisa meminta atau inquiring analisis atas sekuritas secara terperinci, mulai dari saldo awal,
pertambahan, pengurangan, dan saldo akhirnya juga. Sekian jawabannya, Karisma. Bagaimana? Makasih kelompok 5. Ya, sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Farid Iqbal. Izin bertanya, dalam investment bisa jadi terdapat transaksi convertible debt, obligasi jadi saham. Nah, nanti perlakuan untuk mencari bukti auditnya bagaimana, dan apakah ada kemungkinan salah saji atas investment tersebut. Jadi, berdasarkan diskusi kelompok kami tadi, perlakuan untuk mencari buktinya dapat kita lakukan dengan memeriksa atau mengeksamin dokumen-dokumen transaksi pembelian atas atas obligasi, apakah itu termasuk convertible debt atau bukan, dan bisa juga kita cek memo-memo yang ada, dan bisa kita lakukan juga tracing dan vouching ke pihak yang kita beli dari investment tersebut. Kemudian untuk kemungkinan salah saji, ya bisa jadi ada salah saji atas investment tersebut. Misalnya jika seharusnya obligasi tersebut sudah dikonvert menjadi saham, misalnya belum diubah dalam catatan klien. Seperti itu. Farid, apakah bisa menjawab? Sudah, makasih Mas Noval. Ya, terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih Naufal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Satrio Maulana dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, kalau misalkan ada investasi perusahaan ada yang rawan untuk tidak going concern atau bangkrut, apakah auditor perlu membuat catatan tambahan? Menurut jawabannya, menurut kami adalah tidak perlu membuat catatan tambahan. Mengapa? Karena biasanya kalau kita sebagai investor, terus kita naruh uang kita atau dana kita di suatu perusahaan lain untuk melakukan investasi, kita kan pasti ingin carinya keuntungan atau gain atau selisih harga. Nah, kalau misalkan ketika kita menaruh dana di perusahaan lain itu kita udah tahu, wah nih kayaknya aku bakal loss, aku kayaknya nih bakal risky banget kalau aku naruh uang di sana, kayaknya nih harganya turun-turun mulu nih karena pandemi atau apa, bakal anjlok. Nah, kalau kita udah punya khawatir dia nggak bakal going concern atau bakal jadi beresiko, pastinya kita sebagai investor akan cepat-cepat untuk jualin saham kita atau sekuritas yang kita miliki supaya tidak semakin rugi. Nah, maka menurut kami tidak perlu untuk membuat catatan tambahan, tapi biasanya ya langsung dijual aja si investasinya itu. Apakah sudah jelas, Reza? Sudah, makasih. Oke. Ya, teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, dan sudah disampaikan jawabannya tadi, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya masih ada, bisa disampaikan di kolom chat di grup ya. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Yang tadi udah banyak ya? Baik, kalau tidak ada, silakan kelompok ngaji ditutup ya. Baik, sekian dari presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Kita berikan aplaus dulu pada kelompok penyaji ya atas presentasinya. Oke, mari kita bahas bersama-sama audit atas investasi ini ya. Kembali ya, perusahaan melakukan investasi intinya kan karena dia bukan perusahaan investasi kan, ini si Aroma Wangi ini kan perusahaan parfum ya. Karena dia punya kelebihan dana maka dia lakukan investasi. Jadi bukan perusahaan investasi ya, bukan investment company gitu ya. Jadi tentu saja tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan nilai dari perusahaan ya. Jadi dia punya uang lebih. Nah, kemudian uang lebih tadi dia investasikan ya. Nah, pada dasarnya kan ada dua bentuk investasi ya. Investasi dalam properti yang kita sebut sebagai properti investasi. Nggak tahu kalian belajar atau enggak ya di PSAK 13 itu ya. Kemudian yang kedua adalah investasi dalam surat berharga. Nah, investasi dalam surat berharga sendiri dibagi dua lagi kan. Investasi dalam surat berharga utang ya, dan investasi dalam surat berharga saham ya. Tadi kelompok penyaji sudah menyampaikan juga, kalau kemarin kita bahas ya wesel bayar gitu ya, itu kan dari sisi ketika perusahaan membutuhkan dana. Nah, kalau investasi kan dari sisi ketika perusahaan mempunyai kelebihan dana sehingga dia investasikan, maka akan ada di sisi aset ya di neraca kita ya gitu. Nah, kembali tadi karena yang kita jumpai di Aroma Wangi itu adalah investasi dalam surat berharga sekuritas tadi ya, surat berharga, bukan pada properti ya, kita bahasnya di surat berharga tadi ya. Nah, yang ada dua kelompok, yaitu apa tadi? Surat berharga utang dan surat berharga saham ya. Nah, kita harus tahu dulu accounting treatment-nya ya, pelakuan akuntansinya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalian belajarnya masih PSAK 50, 55, 60 atau sudah ditambah dengan PSAK 70? Waktu belajar di dasar-dasar, belajar di intermediate gitu ya. Kalian baca PSAK-nya atau baca di kisonya saja gitu? Sama desainnya diajari kisonya saja atau plus belajar PSAK-nya? Halo? Kalau dari saya dulu belajar dari modul yang Pak Ali Tahriji, Pak. Pak Altaf, oh modul. Nggak pakai buku teksnya, nggak ke kisionya. Enggak ada, Pak. Enggak ya. Oh, ini kelasnya macam-macam ya, waktu tingkat 2-nya. Beda-beda Iya, kelas ya, beda-beda dosennya. Oke. Tapi masih ingat ya, bagaimana pelakuan akuntansi untuk surat berharga itu ya. Kalau untuk surat berharga utang ada berapa klasifikasi? Loh, gimana ini? Untuk surat berharga utang, nah, Rizka tuh lagi buka-buka buku catatan tuh. Apa, Rizka? Sudah ketemu belum? Boleh buka apa saja. Karena tujuan kan juga boleh buka buku lagi daring gitu ya. Enaknya daring kan kalian bisa buka buku. Sudah ketemu belum, Rizka? Kalau untuk surat berharga utang ada berapa klasifikasi? 2, Pak. Apa? Held to maturity sama trading. Gitu ya. Yang lain masih ingat trading dan head to maturity. Kalian istilahnya head to maturity atau head for collection saya nggak tahu. Saya ngikutin aja ya biar nggak bingung. Atau dosennya masing-masing juga nih. Yang kalian pelajari dulu apa? Dulu saya head for collection, Pak. Nah kan ada yang beda-beda. Nanti bingung. Mananya sih sama ya, mananya sama. Ya, cuma nanti kalian, saya khawatir kalian jadi ragu-ragu loh kok beda. Head to maturity, HTM, ada head for collection, HFC gitu ya. Nah, sebenarnya maknanya sama. Ini supaya kalian tahu aja gitu ya. Makanya saya sering menggunakan terminologi itu yang kalau bisa baku gitu ya, supaya kalian ketika belajar nggak bingung gitu ya. Gitu.
Oke, nah head for collection boleh, head to maturity boleh. Terus apa lagi? Tadi trading ya. Bedanya apa nanti trading? Ada non trading nggak sih? Trading, non trading dan head for collection nggak gitu? Loh, nggak pada lupa semua nih. Jadi ketika ngerjain ini nggak buka buku AKM-nya ya. Kan sebagai kriterianya kan di buku AKM atau di PSAK kan gitu ya. Maksudnya kan harus kalian kuasai dulu ya. Gitu. Bedanya di mana sih trading? Kayaknya sih dibagi 3 deh. Coba Rizka kamu buka lagi deh catatannya. Trading, non trading dan head for collection gitu ya. Awalnya dicatat pakai cost gitu ya. Terus nanti ada adjustment atas harga pasar pada saat ini. Kalau trading bisa ke laba rugi, kalau non trading ke apa? Ya di equity itu apa? Saya kok jadi lupa nama akunnya. Unrealized gain ya, unrealized gain gitu ya, gitu. Betul begitu nggak sih? Loh, ada tinggal masa satu kelas nggak ada yang inget sih satupun. Kalau head for collection atau head for to maturity, amortized cost gitu, nggak inget ya? Nah, makanya tadi diskusinya kurang greget gitu ya, karena kalian nggak ingat itu ya gitu. Kalau saham gimana penilaiannya untuk accounting treatment-nya? Apa, Nisa? Kamu dipanggil apa? X? Iya. Kenapa X? Kenapa X? X itu biasanya sesuatu yang tidak diketahui, jadi kamu suka ngilang gitu ya. X. Panggil saja X. Gitu ya. Panggil saja X, bukan panggil saja Melati atau Mawar gitu ya. Panggil saja X gitu ya. Ayo, kalau saham gimana saham? Trading, non trading sama available for sale. Emang saham ada. Saham itu memang ada jangka waktunya. Nggak ada, kalau saham kan nggak ada head to maturity. Berarti kalau saham nggak ada. Nah ya, berarti ada berapa kalau saham? Nah, kalian bikin bagan-bagannya itu biar enak kalau belajar itu. Ya. Saham kan dibagi 3 dulu ya, 0 sampai 20, 20 sampai 50, di atas 50, bukannya gitu? Yang signifikan, non-signifikan itu. Ya kan, signifikan, non-signifikan kan ya sekarang pakai itu ya. Nah, kalau dulu kan klasifikasinya kan pakai 020, 20, 30, 20 sampai 50, di atas 50, bukannya begitu? Cost method, equity method, kalau di atas 50, konsolidasi, ya kan? Nah, atau yang 0 sampai 20 dibagi lagi kan gitu ya. Ada trading dan non trading kan gitu ya. Ya aduh, gawat ini. Masih lama ya ujiannya ya. Sekarang kan udah advance counting ya, nggak belajar itu lagi. Ada konsolidasi. Tapi auditingnya masih ke sana ya, gimana nih? Ya. Nah, jadi kalian harus paham dulu itu makanya treatmentnya bagaimana untuk setiap kategori tadi ya. Dibuat bagan-bagan itulah. Ya, kalau belajar biar enak. Ya, jadi tadi ya sekuritas bagi 2 kan, saham dan utang gitu ya. Utang treatmentnya bagi 3 kan, trading, non trading dan head to maturity atau head for collection gitu ya. Kalau saham bagi dulu 0 sampai 20, 20 sampai 50 gitu ya, di atas 50. Nah, 0 sampai 20-nya lagi dibagi 2, trading dan non trading kan gitu ya. Nah, kemudian masing-masing gimana? Ketika perolehan pertamanya kan semuanya pakai cost gitu ya. Nah, baru setelah penilaian setelah perolehan pertama yaitu pada akhir tahun baru beda-beda tadi ya. Gitu. Nah, jadi harus paham dulu ya supaya tahu
bagaimana kita melakukan, apakah dilakukan rebusan itu sudah benar atau tidak, ya gitu. Nah, maka di dalam auditnya, setelah kita paham akuntansinya, auditnya gimana ya, seperti biasa ya, karena ini sudah ke saldo akun, ya kita minta rinciannya kan. Rinciannya terdiri dari apa saja sih investasinya. Nah, maka tadi dibagi dua tadi kan, investasi dalam bentuk saham. Dan yang kedua adalah investasi dalam bentuk utang. Kemudian kita tanya ke manajemen, inquiry to manajemen ya. Apa alasan Bapak? Sebelumnya kita lihat dulu persentase ya kalau saham ya gitu. Nah, kemudian kita tanya apa tujuan dari perusahaan ini untuk tadi setelah daftarnya tentu saja kita yakinkan melalui footing, cross footing, tracing ke subsidiary ledger gitu ya. Cocokkan dengan general ledger itu sudah biasa ya gitu. Nah, kemudian berikutnya tadi kita tanya ke manajemen ya. Apa tujuan dia melakukan investasi ini? Apakah untuk trading atau non trading kan gitu ya. Karena jawaban dari manajemen akan menentukan bagaimana treatment akuntansinya, ya kan? Nah, dari berpatokan dari jawaban manajemen itulah kemudian auditor menguji betul nggak kalau trading kan gitu ya. Kalau trading itu apakah pakai cost method, terus bagaimana pelakuan atas perubahan dengan harga sahamnya kan gitu. Ya nggak sih? Nah, nanti jawaban dari manajemen akan dituangkan secara keseluruhan dengan akun-akun yang lain dalam sebuah surat ya. Surat namanya adalah representation letter ya, rep letter. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum representation letter? Waktu belajar teori auditing di semester 5. Lupa. Lupa juga. Nanti di tahap keempat, finishing the audit, salah satu langkahnya adalah meminta rep letter gitu ya, representation letter. Nah, di dalam representation letter tadi itulah salah satunya auditor akan minta kepada manajemen membuat pernyataan bahwa tujuan dia melakukan investasi adalah untuk gitu ya, untuk trading atau non trading. Ya seharusnya kan tanda-tandanya kan jelas ya, trading itu kan berarti jual belinya sering kan gitu ya, sering terjadi jual beli kan gitu ya. Kalau untuk yang non trading kan mestinya lebih dari 1 tahun nggak ada pergerakan ya, itu baru non trading kan gitu ya. Tapi bisa saja manajemen berubah pikiran kan, awalnya dia pengen trading tapi ternyata kok harganya nggak bagus ya, dia tahan dulu, nah jadilah jadi non trading kan, lama banget gitu ya gitu. Atau malah sebaliknya ya, awalnya dia pengennya non trading tapi butuh duit terus diperdagangkan, saatnya dia main saham jadinya kan gitu ya, main surat berharga. Maka supaya auditor tidak salah gitu kan kita tidak tahu ya ke depannya manajemen itu seperti apa kan gitu ya, maka kita minta pernyataan. Jadi kalau nanti misalnya loh kemarin kok katanya trading, tapi nggak ada pergerakan di tahun berikutnya oleh auditor sesudahnya atau oleh pembaca laporan keuangan berikutnya. Kemarin kok dikategorikan sebagai trading, tapi dalam 1 tahun ini kok nggak ada pergerakan. Nah, auditor jangan disalahkan kan, karena itu kan ketika tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, auditor sudah bertanya kepada manajemen dan jawaban manajemen adalah tujuannya untuk trading kan gitu ya. Jadi auditor nggak salah kan, karena kan kita nggak tahu kan. Nah, manajemen itu bagaimana gitu ya. Gitu. Nah, hal lain adalah bisa di auditor dengan membaca notulen rapat ya, rapat direksi. Biasanya kan untuk investasi itu kan juga dibahas di forum rapat direksi ya. Nah, di situ pasti juga disebutkan tujuan dari melakukan investasinya itu apa kan gitu ya. Apakah jangka pendek atau mau jangka panjang kan gitu ya. Kalau jangka pendek kan berarti masuk ke trading gitu loh ya. Gitu. Nah, sehingga treatment akuntansinya akan diuji oleh auditor sudah betul atau tidak. Itu yang paling penting ya gitu. Nah, kalau sudah dapat jawaban, sudah tahu ya tinggal sekarang auditor melakukan penghitungan ulang kan. Betul nggak kalau dia trading tadi pakai cost method, kemudian apa kalau terjadi pada akhir tahun harga sahamnya naik atau turunnya itu sudah disesuaikan atau tidak ya, masuklah ke unrealized gain or loss kan gitu ya gitu. Ya, tergantung dari tadi ya gitu. Kalau misalnya tadi, oh ternyata dia lebih dari 30%, tadi katanya 30% karena pakai equity method ya. Equity method kan awalnya dicatat dengan cost, kemudian ditambah dengan bagian laba kan gitu ya. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan pembagian dividen kan gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu itu. Oke, begitu ya. Nah,
eksistensinya yang paling penting kan tadi di dalam investasi adalah tadi ya fisik dari apa namanya market itu apa ya, fisik dari surat berharganya. Saham kan ada surat ada atunya kan, ada bukti lembar sahamnya itu kan ada gitu ya gitu. Demikian juga dengan surat berharga utang ya, sama semuanya ada dokumennya ya, dokumen suratnya itu gitu ya. Nah, kalau saham sekarang sudah terjadi paperless ya, maka auditor bisa melakukan konfirmasi kepada Biro Pencatat Efek kan gitu kan, bahwa memang apakah saham nomor sekian itu miliknya si perusahaan yang jadi klien auditor kan gitu ya. Gitu. Ya, nah kemudian kalau untuk penilaiannya tadi ya itu tadi pakai harga saham di bursa ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau sahamnya itu tidak diperjualbelikan gitu ya. Ya pada dasarnya adalah kalau memang nilai investasinya itu material ya kita minta perusahaan untuk melakukan penilaian ya. Kalau perlu ya pakai appraisal kan gitu ya gitu. Bukan auditor yang melakukan tapi perusahaan yang harus menilai kan perusahaan yang membuat laporan keuangan. Dan perusahaan yang berkewajiban kan untuk melakukan penilaian atas nilai sahamnya itu ya gitu. Jadi ya perusahaan yang mestinya mengundang appraisal gitu ya untuk melakukan penilaian atas saham yang dimilikinya tadi ya gitu. Tapi kalau nilainya nggak terlalu besar kan karena biaya appraisal kan juga nggak murah ya. Kasihan juga bagi perusahaan kalau setiap saat harus melakukan appraisal kan gitu ya gitu. Ya biasanya 2 tahun sekali gitu ya gitu. Nah, tetapi kalau tadi kalau perusahaan intinya adalah untuk mendapatkan penghasilan lebih dari uang yang berlebih, biasanya dia untuk jangka pendek. Jangka pendek kan trading ya. Nah, tadi makanya jual belinya cepat sekali gitu loh ya. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, hal kedua dari investasi pada surat berharga adalah ya pendapatannya kan, hasilnya kan. Kalau di surat berharga utang kemungkinan akan mendapatkan bunga kan gitu ya. Nah, kalau obligasinya tadi mungkin belum kuponnya ya jatahnya perusahaan mendapatkan obligasi ya maka ada pengakuan atas pendapatan bunga ya gitu. Demikian juga kalau di saham ya 0 sampai 20 tadi kan berarti kemungkinan mendapatkan dividen kan gitu ya. Kalau di atas 20 tadi kan menjadikan equity method kan. Nah, equity method tadi ya, ditambah ketika perusahaan investinya mengumumkan laba, kemudian dikurangi dengan ketika investinya membagi dividen kan gitu ya. Nah, kalau di atas 50 maka membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana auditnya? Nah, auditnya tergantung ya. Kalau auditor misalnya ya kita ditunjuk sebagai auditor induk ya. Kita bisa saja minta juga sebagai auditornya anak supaya opini kita itu betul-betul meyakinkan bahwa semua angka tadi ya hasil dari audit kita kan gitu ya gitu. Tetapi sebenarnya karena secara undang-undang induk dan anak itu merupakan badan hukum yang pisah kan gitu ya di tingkat 3 sekarang ini kan belajar laporan keuangan konsolidasi pada dasarnya induk dan anak merupakan badan hukum terpisah kan gitu ya. Jadi bisa saja si anak menunjuk akuntan lain ya, auditor lain gitu ya gitu. Tetapi biasanya akuntan yang mengaudit induk biasanya akan meminta ya sekian % dari total aset seluruh konsolidasi itu dia yang audit. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan punya anak sampai 10 gitu ya. Nah, kita kira-kira nilai total dari konsolidasinya berapa? Katakanlah misalnya 100 juta misalnya. Ini misal saja ya, tentu saja nggak 100 juta pasti miliar kan gitu ya kalau sudah konsolidasi sampai 10 anak gitu ya. Nah, paling tidak 80% dari total nilai aset secara gabungan tadi dia yang harus ngaudit. Sisanya bisa saja ditunjuk auditor lain gitu ya gitu. Nah, nanti hasil opini auditor akan merujuk opini auditor lain ya gitu ya untuk yang 20 jutanya tadi ya gitu ya seperti itu. Saya kira di teorinya waktu belajar di semester 5 sudah diajari ya audit yang melibatkan auditor lain ya gitu. Nah, terutama kalau untuk induk ya gitu. Oke, demikian untuk audit atas investasi. Ada yang ingin ditanyakan?
Masih ada yang belum jelas? Tadi ada pertanyaan convertible bond ya. Convertible bond ya, ketika investasi kan sudah tahu tujuannya untuk apa. Apakah bond biasa atau bond convertible kan sudah jelas ya gitu ya. Nah, kalau convertible bond ya tahu kapan di tanggal boleh exercise kan ya, kemudian di exercise atau tidak kan gitu ya. Ya tinggal di inquiry kepada manajemen ya. Anda punya convertible bond dan ini sudah jatuh tempo mau di exercise atau enggak kan gitu ya. Kalau di exercise kan berarti pencatatannya berubah kan dari investasi pada utang menjadi investasi pada surat berharga saham kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Ada komentar? Silakan. Enggak ada ya, kelihatannya sudah paham semuanya. Baik, nah berarti kita sudah selesaikan investasi. Masih ada satu akun lagi yang belum kita selesaikan. Akun apa? Kas. Kas ya, oke. Berarti sekarang kita mengaudit kas ya. Gampang banget ini ya, 5 menit selesai ya. Jadi nanti bisa quiz ini. Wah, langsung deg-degan. Imunnya langsung turun gitu ya. Rizka, kamu hari ini kok pendiam, kenapa? Sakit? Nggak komen sama sekali kamu. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya sedih. Sehat toh? Sehat. Rizka? Suaranya agak pindeng. Sakit? Enggak, Pak. Enggak, ya sudah. Alhamdulillah. Ya. Oke, sudah tampak di layar kalian? Nah, ini saya mengulang teorinya yang sebetulnya sudah diberikan di semester 5 lalu ya. Gitu. Nanti pekan depan kita akan audit kas dan setara kas ya. Nah, kalau saya bicara kas dan setara kas, definisinya apa sih? Ini kalian kayaknya harus belajar akuntansi terus-menerus nih ya, biar nggak lupa gitu ya. Ya, nah jadi kita sudah lakukan pengujian semuanya ya, mulai dari penjualan. Kan kalau kita mulai dari awal kan di sini ya, siklus perolehan modal kan gitu ya. Dapat kas, dipakai untuk beli barang, dipakai gaji karyawan, terus tadi yang dibeli tadi alat produksi dan bahan bakunya plus orangnya sebagai untuk produksi gitu ya. Produksi menghasilkan finish good, kemudian dijual. Hasilnya dapatlah kas tadi gitu ya. Nah, tadi kalau kasnya berlebih, tambah lagi ke atas tadi yang investasi tadi ya, yang investasi. Ya. Semuanya sudah kita audit. Nah, tinggal satu akun yang belum ya, akun kas dan setara kasnya ini malahan kan gitu ya. Karena apa? Semua transaksi tadi muaranya ada di kas, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam audit kas dan setara kas ini kita tidak lagi melakukan pengujian transaksi. Karena tadi ya, transaksi perolehannya kas tadi, ya, baik yang di sini tadi, sudah kita uji pada siklus yang lainnya, ya nggak sih? Penggunaan kasnya juga sudah kita uji ketika kita melakukan pengujian pembelian maupun penggajian ataupun pembayaran dividen atau pelunasan utang dan pemberian bunga kan gitu ya kepada kreditur. Ya enggak? Ya, jadi kalau kalian lihat dari bahkan akunnya akunnya dari kas, debitnya hasil dari penjualan kan, hasil dari setoran pemilik, hasil dari utang kan gitu ya. Kreditnya dipakai untuk beli, apakah beli barang modal atau bahan baku, dan untuk membayar gaji. Ya, serta mungkin ada juga sih sebenarnya langsung ke produksi, ke overhead, tapi tetap saja melalui proses pembelian kan, ya, melalui proses pembelian. Nah, jadi kita tinggal, ke investasinya tadi ya, kalau kelebihan ke investasi. Oke. Nah, tinggal sekarang kita mengaudit kas dan setara kasnya ya. Nah, ini gambar yang saya buat gitu kan. Kita sudah melakukan semuanya kan. Ya, siklus penjualan sudah, siklus pembelian sudah, penggajian sudah, produksi sudah, perolehan dan pembayaran kembali modal sudah. Nah, tinggal di sini nih gitu ya.
tinggal di kas dan setara kas ya. Investasinya juga sudah. Ya, nah, sebenarnya investasi bisa dibuat siklus terpisah ya gitu ya. Di sini saya kategorikan di kelompok sini karena asumsinya di setara kasnya. Padahal kalau kita bicara investasi bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa sebagai setara kas, ya kan? Ada nggak investasi yang boleh dikategorikan sebagai setara kas? Tadi saya lupa itu ketika kalian ngaudit investasi itu, kemudian untuk klasifikasinya pastikan apakah dia jangka panjang, apakah dia investasi, sebenarnya bukan jangka panjang ya, istilahnya kan lancar dan tidak lancar ya. Tidak lancar, lancar, dan masuk equivalent cash gitu ya. Gitu. Nanti kalian lihat ya, investasi apa sih yang bisa dikategorikan ke dalam equivalent cash ya. Gitu. Nah, maka sebenarnya yang penting bagi saya, bagi kalian kalau belajar akuntansi, pahami definisinya dulu. Ya. Definisi dari masing-masing akun itu atau masing-masing transaksi itu apa ya, supaya tahu oh transaksi ini atau akun ini adalah gitu loh ya, gitu supaya kalian tahu. Oke. Nah, maka tadi ada berapa jenis kas dan setara kas? Intinya kan ada 3 ya. Cash on hand, ya, cash on bank, dan equivalent cash kan gitu ya. Ya, jadi ada 3 jenis kas gitu ya. Jadi ada cash on hand. Waduh, kok mati nih? Sebentar ya, komputer saya yang satunya kok hilang. Sebentar ya. Oke. Dah, ini baru muncul lagi. Oke, nah jadi ada cash on hand, cash on bank, dan equivalent cash. Nah, masing-masing definisinya apa? Pengertiannya? Nggak usah pakai definisi yang canggih-canggih, yang kalian pahami dulu lah. Cash on hand itu apa sih? Nah, gitu lah. Cash yang dimiliki perusahaan yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Yang bisa dipakai. Ya, cash itu berupa apa? Cash yang dimiliki ya. Cash yang dimaksud di sini apa? Berupa apa? Uang tunai. Uang tunai. Nah, gitu loh ya. Jadi uang tunai, mau kertas maupun uang logam kan gitu ya. Nah, gitu kalau buat definisi ya. Jadi supaya jelas ya. Uang kertas maupun uang logam tadi ya, yang siap dipakai untuk apa tadi? Membiayai kegiatan perusahaan. Kan gitu ya. Nah, berarti di perusahaan pasti punya uang fisiknya, uang tadi gitu ya, yang ada di brankas perusahaan kan gitu ya, brankas kayak atau di laci. Nah, terutama pasti di brankas ya, masa di laci ya, jarang-jarang ya di laci atau di dompet. Nah, ada apalagi di dompetnya kasir, nggak boleh ya. Nah, kalau dompetnya kasir nanti kecampur dengan uang pribadi untuk bayar arisan nanti gitu ya, gitu. Ya, jadi uang kas dan uang logam. Bisa dalam mata uang rupiah, bisa dalam mata uang asing ya, bisa saja loh ya. Kalau kalian ngaudit hotel gitu ya, nah bisa saja di kasirnya itu ada uang mata uang asing karena yang datang turis, ya. Turisnya nggak punya uang rupiah, dia bayarnya pakai dolar gitu misalnya gitu ya, atau bayarnya pakai yen ya, yen ono duitnya maksudnya gitu ya. Gitu. Ya bukan orang Jawa nggak ngerti ya. Ya, nah gitu. Jadi bisa uang kertas maupun uang logam. Ya. Kalau cash on bank, apa definisinya berarti kalau gitu? Loh, gimana sih? Ini dari tingkat 1 belajar loh. Kalau cash on bank jadinya apa kalau gitu? Kalau tadi cash on hand uang kertas, uang logam berarti itu ya gitu. Kalau cash on bank berarti kas yang tersimpan di rekening bank. Ya, boleh ya gitu. Dan siap sewaktu-waktu untuk digunakan loh ya. Karena kalau nggak siap digunakan sewaktu-waktu nggak boleh masuk ke dalam cash on bank kan. Contohnya apa? Contohnya kita punya uang di bank tapi nggak siap untuk digunakan. Deposito ya Pak? Deposito nanti masuk ke equivalent cash dong kan gitu ya. Itu aja juga yang deposito 3 bulan ya. Nah, deposito yang di atas 3 bulan masuk ke surat berharga ya gitu.
Pernah dengar restricted cash? Apa itu restricted cash? Dana yang dibatasi. Nah, itu terjemahannya. Kira-kira contohnya gimana? Kamu punya uang di bank tapi nggak bisa dipakai kan gitu ya? Kira-kira kenapa kok punya uang di bank nggak bisa dipakai gitu? Kayak kartu kredit gitu, Pak. Oh, kartu kredit. Kartu kredit bukan uang tunai. Digunakan sebagai jaminan mungkin, Pak? Apanya? Uangnya. Uangnya boleh ya. Jadi misalnya saya pinjam uang dengan jaminan uang saya yang ada di bank. Nggak boleh kurang dari sekian ratus ribu saldo yang ada di bank. Itu biasa ya. Jadi kalau kalian misalnya ambil kredit ke bank ya, bank mana saja, nanti bank akan menetapkan ya, jadi harus punya saldo uang, harus punya tabungan atau harus punya rekening di bank tersebut, dan saldonya minimal harus berapa. Nah, gitu. Ngerti nggak? Misalnya ya saya pinjam 10 juta, nah, maka minimal harus ada 1 juta. Nah, jadi saldo saya pasti di atas 1 juta kan? Entah 1.200.000, entah 1.100.000, atau paling tidak 1 juta. Nggak boleh sampai 900.000. Karena nggak akan dikeluarkan oleh bank uang itu gitu loh ya. Nah, makanya 1 juta kan nggak siap untuk dipakai kan? Meskipun fisiknya itu sebenarnya punya saya gitu ya. Kalau dikonfirmasi ke bank, betul itu punya perusahaan, tapi nggak bisa dipakai gitu ya. Nunggu kreditnya lunas dulu gitu. Nah itu contoh dari restricted cash gitu ya. Gitu. Perusahaan punya tadi saldo rekening di sebuah bank X. Nah, kalau X nanti ini apa ya? Y aja deh Y gitu ya. Gitu. Sebut saja Y gitu ya. Gitu. Nah, tahu-tahu banknya dinyatakan dilikuidasi. Nah, kalau dilikuidasi kan kemudian ada proses likuidasi kan. Itu butuh waktu, nggak setahun 2 tahun ya, bisa bertahun-tahun. Nah, maka meskipun saya punya saldo di bank tersebut, perusahaan tadi punya saldo di bank tersebut, karena banknya sedang dilikuidasi, ya nggak bisa narik dana kan. Menunggu proses pemberesan likuidasi, ya kan. Nah, itu termasuk juga sebagai restricted cash gitu ya. Saya bisa membuktikan, perusahaan bisa membuktikan ini loh saya punya rekening gironya gitu ya, gitu. Tapi nggak bisa ditarik uangnya. Nah, itu yang disebut sebagai restricted cash. Nah, ini contoh nanti penyajian gitu ya. Maka dalam kasus tadi, meskipun judulnya adalah cash on bank, tapi dalam penyajian tidak boleh masuk ke dalam kas dan setara kas. Jadi harus dikeluarkan, direklasifikasi menjadi aset tidak lancar ya, jadi aset lain-lain. Karena tidak memenuhi definisi lancar kan gitu ya. Lancar itu yang suatu siap digunakan. Ya, oke. Yang ketiga adalah equivalent cash. Apa itu equivalent cash? Tadi sudah saya sampaikan. Ada deposito kan gitu ya. Ada deposito. Selain deposito tadi ya, investasi yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan gitu ya. Itu sebenarnya masuk ke dalam equivalent cash. Tetapi kebanyakan sih isinya deposito ya, equivalent cash itu. Tapi sekali lagi deposito yang dimiliki perusahaan ketika dia berniat untuk mendepositkan uangnya itu kurang dari 3 bulan. Kan ada deposito yang 1 bulan, kan ada ya. 3 bulan juga ada ya. Nah kalau dia 6 bulan nggak boleh dimasukkan ke equivalent cash. Nah setelah tahu kategorisasinya, kemudian cara ngauditnya gimana? Karena ini saldo akun berarti harus memenuhi berapa? 4 asersi manajemen. Yang paling utama eksistensi atau completeness? Kalau untuk aset. Eksistensi, Pak. Eksistensi, kan gitu ya. Maka untuk membuktikan bahwa cash on hand-nya itu eksis, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Apa yang dilakukan oleh auditor untuk membuktikan eksistensi dari cash on hand itu? Tadi misalnya perusahaan melaporkan ada saldo cash on hand 10 juta. Nah, kegedean deh 2 juta aja deh, 2 juta. Nah, gitu. Maka untuk membuktikannya cek fisik ya, Pak. Cek fisik gitu ya.
terminologi ya itu cek fisik oke ya, tapi terminologi yang lebih pas biasanya auditor menggunakan istilah cash count gitu ya, cash count. Kalau yang pakai istilah Belanda cash opnam itu ya, nanti kalau opnam sakit gitu ya, diopname gitu ya. Ya kita pakai cash count aja ya, penghitungan uang kas. Nah, jadi auditor harus melakukan penghitungan fisik uang kas yang ada di kasir kan gitu ya. Nanti bilang ke kasir, kasir kami akan melakukan penghitungan uang kas ya gitu. Oke. Ya sudah tinggal dihitung kan uang kas yang ada di brankas tadi berapa, cocokkan dengan apa? Saldo kas menurut buku kasnya ya. Cocok atau tidak cocok kan gitu ya. Kan ada kemungkinan tidak cocok kan? Bisa saja uang kasnya berlebih. Nah, kenapa lebih? Bisa saja ketika membayar dia lakukan pembulatan gitu ya, gitu. Ya meskipun itu nggak boleh ya, nggak boleh kan pembulatan. Kalau berniat untuk menjual dengan harga 10.791 ya, konsekuensinya toko ya harus bisa mengembalikan yang sisanya, misalnya 10.000 berapa? Tadi berapa saya bilang? 10.791, saya bayar 15.000, berarti kan harus mengembalikan berapa tuh? 4.000 kan gitu ya. Ya harus konsekuensinya harus punya uang 19 rupiah kan gitu ya. Betul nggak? Kan secara hukum begitu dong ya. Gitu. Nggak boleh diganti permen kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau di desa diganti permen ya. Ya, bahkan sekarang 1 rupiah udah nggak dikenal ya. Jangankan serupiah, 100 rupiah aja sudah nggak mau dikembaliin, ya kan? Betul apa betul? Donasikan gitu, Pak. Kenapa? Biasanya mau didonasikan. Oh ya, sekarang mau didonasikan ya gitu ya, gitu. Ya, boleh gitu ya, gitu. Tapi sebenarnya ya itu masih haknya dari pembeli kan. Kalau saya ngotot, tolong kembalikan yang 19 rupiah tadi gitu ya. Gitu. Harusnya ya diberikan kan gitu ya. Tapi sekarang nyari uang 1 rupiah, ada yang punya nggak? Uang logam 1 rupiah? Masih ada nggak? Ada Pak, tapi buat kerokan. Buat kerokan. Oh, kerokan aja udah pakai 100 rupiah. Nggak ada 1 rupiah pakai kerokan. Kamu masih punya, April? Ada Ya? Pak. Kalau misalnya Oh, ya? pakai 100 rupiah tajung. Pakai 10 Oh gitu. rupiah. Iya. Oh gitu, kerokan ya. Bahasa Inggrisnya apa ya kerokan ya? Saya nggak ketemu di kampus ya, kerokan, arisan itu nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Ya, karena itu istilahnya adanya jadi di Indonesia gitu. Kerokan ya gitu. Ya sudah. Tolong disimpan ya, Real ya, uang serupiahnya ini penting ya. Pentingnya apa? Nanti kalau kamu nikah terus minta maharnya sebesar nilai tanggal kamu ditembak misalnya gitu kan bisa saja pakai rupiah kan? Misalnya Yang sekarang mahal tanggal cowoknya, berapa? Pak. Hah? Yang ngasih mahar kan yang cowoknya, Pak. Iya kan kasihan loh cowoknya nyari kamu punya nih loh tak kasih yang serupiahnya kan gitu ya gitu. Ya enggak sih? Sekarang kan musimnya. Kalau nikahan gitu ya, maharnya adalah uang sebesar tanggalnya 2. Misalnya sekarang tanggal berapa sih? 7 tanggal berapa sekarang? 22 Juli 2207 2021. Berapa juta itu? Gimana? 22 Juli. Ayo, bisa nggak nih? Ada ketemu berapa juta itu? 22.072.021. Murah banget. 22 Juli ya. Juli 2021. 22 juta hanya 22 juta ya. 22 juta 72.021 rupiah. Lah kan butuh 21 rupiah kan. Nah, 1 rupiahnya susah nyari ya gitu. Ya enggak sih? Biar gampang gimana? Kasih cek aja cowoknya ya. Yang cowok nih, Efrem nanti ya. Kalau kamu diminta pakai maharnya sesuai tanggal kasih cek aja, tulis cek 220702 selesai kan, gak usah nyari uang serupiahan ya kan. Ya enggak? Intinya. Saya nikah berapa 40 tahun yang lalu sudah demikian gitu ya gitu. Jadi bukannya sekarang ya, mahar saya dulu juga sesuai dengan tanggal saya menikah gitu. Ya, saya bisa dapat uang sebelum nikah, sebelumnya saya sudah ngaudit dulu.
Nah, di kasir banyak uang serupiahan, saya minta tukar langsung nih. Ya tukerin uangnya gitu. Dapatlah uang serupiahan itu ya gitu. Oke, ini BFSW ya gitu ya. Ini aja intermezzo biar nggak stres ya. Kan kita harus bahagia ya untuk meningkatkan imun. Ya Liv ya. Liv bubuk ya. Istirahat ya biar aja. Enggak, Pak. Iya. Oh ya, harus bahagia ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi cash on hand tadi betul-betul dihitung. Auditor kemudian nanti akan buat berita acara ya. Pernah tahu tuh berita acara pemeriksaan kas itu ya? Nanti lihat di bukunya Pak Sukresna Agus ada ya. Intinya nanti gini, pada hari ini kami tim audit terdiri dari 1 XXX tadi ya, sebut saja Mawar. Nomor 2 sebut saja Melati gitu ya. Nomor 3 sebut saja X gitu ya. Telah melakukan penghitungan fisik uang yang dikuasai oleh bendara, nama siapa kan gitu ya. Dengan hasil sebagai berikut. Nah, biasanya dalam bentuk lampiran. Nah, lampirannya nanti ada uang kertas dan uang logam kan. Uang kertas sekian lembar 100 ribuan, sekian lembar 50 ribuan, sekian lembar bla 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 gitu loh ya. Nah, uang logam sekian keping. Kalau uang logam tertinggi berapa? Itu kan saya udah nggak hafal. 100 ya tertinggi ya? 1000, Pak. 1000 ada ya, 1000 ya. Uang logam 1000, sekian keping 500, sekian keping 100 dan seterusnya sampai uang 1 rupiah. Kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata perusahaan menggunakan sistem impress fund? Nah, maksudnya kan enggak impress fund. Apa itu impress fund? Ayo, pada ingat enggak impress fund? Atau kalian belajarnya pakai istilah lain? Hah? Halo, kok pada pendiam sih ditanya? Vin, gimana Vin? Impress fund yang ini diisinya terakhir bukan sih Pak? Diisinya terakhir, maksudnya gimana diisinya terakhir itu? Impress fund itu satu dana yang dibentuk dengan nilai jumlahnya sama terus itu ya, betul gitu ya? Jadi diambil dari bank, katakanlah dibentuk 2 juta nih misalnya nih, siapa bendahara kelas? Bendahara kelas siapa? Enggak ada. Saya, Pak. Kelas Karisma, ya saya Karisma dikasih uang 2 juta gitu ya. Nah, maka di catatan itu ada impress fund kas kecilnya sebesar 2 juta kan gitu ya. Nah, tapi kan Karisma nanti belanja kan, belanja gitu ya, sampai suatu jumlah katakanlah 100.000 gitu ya. Nah, setelah sampai 100.000 barulah boleh mempertanggungjawabkan untuk diisi kembali. Diisinya 2 juta ya, sehingga totalnya nanti diisinya sesuai dengan jumlah pengeluaran ya, sehingga nanti saldonya kembali 2 juta lagi gitu ya. Boleh saldo tertentu, boleh per waktu tertentu. Misalnya tiap 2 pekan sekali harusnya mempertanggungjawabkan ke kelas, terus oh ini kurang. Nah, kurangnya katakan tadi dari 2 juta sudah berkurang 750.000. Nah, maka nanti diisi lagi 750.000 sehingga kembali 2 juta. Belanja lagi 2 minggu lagi, dipertanggungjawabkan lagi. Kan itu ya interest fund ya. Masa nggak ingat? Halo? Nggak pernah belajar gitu? Waduh, gawat ini. Mau lulus loh. Yakin nih belum pernah belajar itu? Pernah, Pak. Pernah lah ya. Berarti ketika auditor kalau ternyata menggunakan metode impress fund, yang ditemukan oleh auditor pasti apa? Nanti kalau dicocokkan dengan catatan kan pasti beda kan? Karena uang dari 2 juta tadi kan sudah dipakai untuk belanja-belanja ya kan? Untuk belanja keperluan kecil-kecil kan pakai dana impress ya. Masa beli bayar parkir pakai cek kan enggak tuh? Beli bensin bayar tol pakai cek kan enggak ya, adanya cek-cok nanti ya. Beli teh dalam botol ada tamu belikan teh dalam botol pakai cek ya, cek-cok nanti. Nah itulah gunanya impress fund kan gitu ya. Maka ketika auditor akan melakukan cash count tadi akan menemukan selain uang rupiah ada bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan ya kan. Nah, maka mestinya total uang rupiah yang dihitung plus jumlah bukti-bukti yang belum dikeluarkan harus sama dengan sejumlah dana impressnya tadi, gitu loh ya. Gitu. Bisa dipahami nggak nih?
Kok pada bengong sih? Ada apa sih? Ada apa nih? Kok pada mau ada kuis, Pak? Kok stres? Wajahnya kok stres semua nih? Kenapa? Nanti siang ada apa? Apa, Rizka? Ada masalah apa? Gak ada apa-apa. Kok pada nggak ceria gitu tuh? Ya, Pak. Ya gitu ya gitu. Jadi atas dana yang belum dipertanggungjawabkan itu maka nanti diminta untuk dikoreksi ya sebagai beban kan ya, mungkin sudah keluar sebagai beban kan gitu ya. Oke, bagaimana cash on bank? Cash on bank eksistensinya dibuktikan dengan melakukan apa? Konfirmasi. Jadi auditor meminta perusahaan untuk mengkonfirmasi jumlah saldo bank yang ada di sana. Selain itu, konfirmasi akan dipakai oleh auditor untuk menguji apa? Melakukan rekalkulasi dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kan gitu ya. Kan sesuai dengan internal kontrol yang baik, setiap akhir periode perusahaan akan melakukan rekonsiliasi, ya kan? Mencocokkan hatimu dan hatinya. Kan gitu ya Rizka ya? Sudah cocok belum? Kalau belum cocok ya dicocok-cocokkan dulu gitu ya. Nah itu perlunya ya. Jadi anak akuntansi itu mesti pintar melakukan rekonsiliasi gitu ya. Gitu. Sudah belajar toh merekon toh? Merekon itu kan berarti mencari perbedaan penyebabnya apa kan gitu ya. Nah itu nanti kalau kamu pacaran ya harus merekonsiliasi dulu ya. Apa yang sama, apa yang beda. Yang dicari yang sama atau yang beda? Yang harus kalian perhatikan yang sama atau yang beda kalau pacaran. Harus cari yang perbedaannya ya supaya perbedaan itu bisa diminimalisir. Kan nggak mungkin menyamakan dua kepala manusia itu menjadi sesuatu yang sama kan susah ya gitu ya. Nah, jadi tinggal bagaimana perbedaan itu ditoleransi satu sama yang lain. Kalau udah sama jangan diapa-apain ya. Sama-sama suka nonton film ya sudah sama-sama kan sudah cocok gitu loh ya. Nah cuma ternyata jenis filmnya beda. Yang satu seneng drakor gitu kan. Yang satu seneng betul-betul horor gitu ya, repot gitu ya. Nah, ceweknya nggak seneng horor. Kalau nonton horor takut gitu. Jadi nggak ketemu lagi kan itu. Sama-sama film tapi ternyata filmnya beda. Gitu ya. Nah rekonsiliasi kan gitu ya. Nah, di rekonsiliasi bank itu pasti ada perbedaan. Karena apa? Perusahaan pasti belum mencatat adanya bunga, jasa giro kan, belum mencatat adanya apa administrasi bank. Nah, itu maka nanti ada dikoreksi kan, ada apa? Outstanding check, ada apa? Deposit and transit gitu-gitu ya. Nah, begitu caranya ya. Nah, bagaimana dengan equivalent cash? Kalau equivalent cash kan tadi ya berupa deposito kan berarti ada sertifikat depositonya untuk eksistensinya ya akurasi nilai rupiahnya sesuai dengan nilai yang tertera dalam sertifikat deposito. Nah khusus untuk cash equivalent ada kemungkinan dalam mata uang asing ya berarti perlu melakukan translasi dalam mata uang asing ya. Sekarang perusahaan menggunakan translasinya pakai rupiah yang mana kan gitu ya. Nah ini penting ya karena akuntansi mengharuskan penggunaan apa untuk translasi dalam mata uang asing? Halo, kok pada bingung sih? Sesuai yang dikeluarin Kementerian Keuangan itu, Pak. Ini tadi saya kok belum ya? Ya, ketutup saya lupa. Ya. Saya ketutup anunya kuliahnya lupa nggak bunyi tadi nggak dengar ya nggak dengar anu ya apa namanya apa pengingat itu ya pengingat kuliah ya kita sudah berakhir ya kuliah kita ya aduh ketutup ya sudah nggak apa-apa nanti saya isi manual aja oke ya jadi ada sertifikatnya nah nanti pakai translasinya pakai kurs tengah BI ya pada tanggal 31 Desember. Ya sudah. Nah, perusahaan sudah menggunakan kurs tengah BI atau belum? Kalau belum berarti ya direkalkulasikan oleh auditor kan untuk diajukan koreksi. Nah, itu aja sih intinya ya untuk cash dan cash equivalent. Ini karena sudah jam 10:05 saya nggak terasa ini ya. Sampai ketutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, kayaknya udah capek ya. Ya sudahlah ya, saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Ketemu lagi hari Selasa ya.
Nah, nanti tugasnya saya post nanti malam ya, gitu untuk kas dan setara kas. Ya, silakan dibuka-buka dulu tugas assignment nomor berapa itu di bukunya Apple Blossom itu ya, gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Ya, untuk siapa tadi, Alivia ya. Ada lagi yang lain? Tetap semangat ya, jangan terus bersedih ya, supaya imun kita tetap terjaga ya, gitu. Oke, kita doakan juga ya, Olivia semoga segera diberikan kesembuhan ya, Olivia dan keluarga ya, gitu ya. Karena biasanya kalau satu kena di dalam keluarga itu anggota keluarga yang lain ada yang kena juga ya, gitu. Baik ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.